Perkenalkan, kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Konsep Dasar Perencanaan dalam Manajemen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Tabe Salamat Lingu Nalatai, Salam Sujud Karendeng Melempang. Adil Katalino Bacuramin Kasaruga Basengat Kejubata Arus. Baiklah, kami dari kelompok 11 yang terdiri dari anggota Anastasia Octabella, Dea, saya sendiri Ezelisa, dan Yosta. Kata pengantar, puji syukur kita hantarkan kepada Allah atas limpahan rahmat dan hidayah sehingga penyusunan dapat menyelesaikan makalah tentang perencanaan dalam manajemen. Makalah ini disusun untuk menyelesaikan tugas kuliah pengantar manajemen. Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing yaitu Ibu Windy Utami Putri MPD yang telah membimbing kami dalam menyelesaikan tugas kuliah ini. Kami menyadari bahwa penyusunan makalah ini terdapat banyak kesalahan. Oleh karena itu, kami membutuhkan kritik dan saran yang bersifat membangun sehingga makalah ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca. Semoga makalah ini dapat memberikan informasi bagi pembaca dan bermanfaat pengembangan wawasan dan peningkatan ilmu pengetahuan. Bab 1. Pendahuluan. A. Latar belakang. Setiap organisasi, perusahaan, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, ataupun yang lainnya pasti memerlukan perencanaan dalam setiap organisasinya, baik itu perencanaan, produksi, perencanaan rekrutmen mahasiswa baru, perencanaan anggaran, dan sebagainya. Perencanaan merupakan proses dasar untuk mencapai suatu tujuan tertentu dengan menetapkan bagaimana cara mencapai tujuan tersebut. Perencanaan merupakan tahapan paling penting dalam fungsi manajemen di dalam mengambil suatu keputusan dan tindakan. Tanpa adanya fungsi perencanaan, fungsi-fungsi manajemen lainnya seperti perorganisasian, pengontrolan, dan pengarahan tidak dapat berjalan sesuai dengan kehendak. Sehingga dapat dikatakan perencanaan yang baik diwujudkan tercapai dari suatu tujuan, sehingga kegiatan dan aktivitas yang telah direncanakan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik. 1. Rumus masalah. Yang pertama, apa yang dimaksud perencanaan? Yang kedua, apa tujuan dan manfaat dari perencanaan? Yang ketiga, apa saja ruang lingkup dari suatu perencanaan? Yang keempat, bagaimana proses dari suatu perencanaan tersebut? Kedua, tujuan masalah. Tujuan penulisan berdasarkan rumus masalah di atas, maka tujuan penulisan dari makalah ini ialah sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui definisi perencanaan. Yang kedua, untuk mengetahui tujuan dan perencanaan. Yang ketiga, untuk mengetahui ruang lingkup perencanaan. Bab 2. Pembahasan. A. Pengertian perencanaan. Dalam manajemen, perencanaan merupakan upaya membuat kegiatan agar lebih fokus dan terarah. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Saud dan Makmun. Pada hakikatnya, perencanaan adalah suatu rangkaian proses kegiatan menyiapkan keputusan mengenai apa yang diharapkan terjadi, peristiwa, keadaan, suasana, dan sebagainya, dan apa yang akan dilakukan, intensifikasi, eksistensifikasi, revisi, renovasi, substitusi, kreasi, dan sebagainya. Rangkaian proses kegiatan itu dilakukan agar harapan tersebut dapat terwujud menjadi kenyataan di masa yang akan datang. Perencanaan berarti menentukan apa yang akan dilaksanakan sebagaimana yang diharapkan oleh si agen. Planning dapat didefinisikan sebagai keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang tentang hal-hal yang akan dikerjakan di masa yang akan datang dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Untuk sekedar mempertegas perbedaan fungsi tersebut pada tingkat administrasi dan manajemen, dapat dikatakan bahwa administratif planning mencakup segala aspek kegiatan dan meliputi seluruh unit organisasi, sedangkan managerial planning bersifat departemental dan operasional. Administrative planning merupakan
hasil pemikiran dan penentuan yang bersifat garis besar, sedangkan managerial planning bersifat lebih khusus dan rinci. Kemudian Siagian berpendapat bahwa perencanaan merupakan usaha sadar dan pengambilan keputusan yang telah diperhitungkan secara matang tentang hal-hal yang akan dikerjakan di masa depan dalam dan oleh suatu organisasi dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Definisi sederhana di atas sesungguhnya mengandung 4 pokok pikiran sebagai berikut. Yang pertama, suatu rencana tidak akan timbul dengan sendirinya melainkan lahir sebagai hasil pemikiran yang bersumber pada hasil penelitian yang telah dilakukan. Artinya, kegiatan penelitian harus mendahului perencanaan atau paling sedikit sebagai bagian integral dari keseluruhan kegiatan perencanaan. Yang kedua, para manajer selaku perencana mutlak perlu memiliki keberanian mengambil keputusan dengan segala risikonya. Dikatakan demikian karena memang benar bahwa suatu rencana adalah keputusan yang hendak dilaksanakan di masa yang akan datang, dan salah satu ciri masa depan ialah ketidakpastian. Yang ketiga, orientasi suatu rencana ialah masa depan. Perlu ditekankan bahwa perencanaan bukanlah usaha untuk meramalkan suatu masa depan secara umum, melainkan menentukan bentuk dan sifat masa depan yang diinginkan oleh organisasi. Sejarah perjalanan organisasi harus dijadikan sebagai bahan pemikiran dalam menentukan arah yang hendak ditempuh di masa yang akan datang. Yang keempat, rencana harus mempunyai makna bahwa apabila rencana itu dilaksanakan, ia akan mempermudah usaha yang akan dilakukan dalam pencapaian tujuan organisasi yang bersangkutan. Dengan demikian, dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa perencanaan adalah proses dasar dari fungsi manajemen yang sangat penting dalam menentukan arah kegiatan selanjutnya. Dengan adanya perencanaan, maka suatu kegiatan atau aktivitas yang akan dilaksanakan menjadi lebih terarah, dan dengan perencanaan yang baik, maka tujuan dari suatu kegiatan dapat tercapai dengan baik pula. B. Tujuan dan manfaat perencanaan. Menurut Usman, perencanaan bertujuan untuk 1. Standar pengawasan yaitu mencocokkan pelaksanaan dengan perencanaannya. 2. Mengetahui kapan pelaksanaan dan selesainya suatu kegiatan. Yang ketiga, mengetahui siapa saja yang terlihat struktur organisasinya, baik kualifikasinya maupun kuantitasnya. Yang keempat, mendapatkan kegiatan yang sistematis termasuk biaya dan kualitas pekerjaan. Yang kelima, meminimalkan kegiatan-kegiatan yang tidak produktif dan menghemat biaya, tenaga, dan waktu. Yang keenam, memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai kegiatan pekerjaan. Yang ketujuh, menyerasikan dan memadukan beberapa sub-kegiatan. Yang kedelapan, mendeteksi hambatan kesulitan yang bakal ditemui. Yang kesembilan, mengarahkan pada pencapaian tujuan. Sedangkan manfaat dari perencanaan dikemukakan oleh Usman bahwa perencanaan bermanfaat sebagai yang pertama, standar pelaksanaan dan pengawasan, memfasilitasi, monitoring dan evaluasi. Yang kedua, pemilihan berbagai alternatif terbaik, pedoman pengambilan keputusan. Yang ketiga, penyusunan skala prioritas baik sasaran maupun kegiatan. Yang keempat, menghemat pemanfaatan sumber daya organisasi. Yang kelima, membantu manajer menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan. Yang keenam, alat memudahkan dalam berkoordinasi dengan pihak terkait. Yang ketujuh, alat meminimalkan pekerjaan yang tidak pasti untuk mengantisipasi masalah yang akan muncul. Yang kedelapan, meningkatkan kinerja, keberhasilan organisasi tergantung keberhasilan perencanaannya. Ditambahkan oleh Saud dan Makmun, perencanaan dipandang penting dan diperlu bagi suatu organisasi antara lain dikarenakan yang pertama, dengan adanya perencanaan diharapkan tumbuhnya suatu pengarahan kegiatan, adanya pedoman bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang diajukan kepada pencapaian tujuan pembangunan. Yang kedua, dengan perencanaan maka dapat dilakukan suatu perkiraan terhadap hal-hal dalam masa pelaksanaan yang akan dilalui. Yang ketiga, perencanaan memberikan kesempatan untuk memilih berbagai alternatif dengan cara yang terbaik
atau kesempatan untuk memilih kombinasi cara yang terbaik. Yang keempat, dengan perencanaan dilakukan penyusunan skala prioritas, memilih urutan-urutan dari segi pentingnya suatu tujuan, sasaran maupun kegiatan usahanya. Yang kelima, dengan adanya rencana, maka akan ada suatu alat pengukur atau standar untuk mengadakan pengawasan atau evaluasi kinerja usaha dan organisasi, termasuk pendidikan. Om Swastiastu, Tabe Selamat Limunalatai, Salam Sujud Karenda Melempang, Adil Katalino, Bajiramin Kasaruga, Basengat Kajebata, Arus. Perkenalkan, nama saya Yosta, anggota kelompok 11. Saya akan mempresentasikan bagian C, yaitu ruang lingkup perencanaan. Menurut Usman, ruang lingkup perencanaan dipengaruhi oleh dimensi waktu, spasial, dan tingkatan teknis perencanaan. Ketiga dimensi ini saling berinteraksi dan masing-masing dimensi tersebut sebagai berikut. A. Perencanaan dari dimensi waktu. 1. Perencanaan jangka panjang. Perencanaan ini meliputi jangka waktu 4 tahun lebih sampai 8 tahun ke atas untuk lingkungan Kemendikbud. Dalam perencanaan ini belum ditampilkan sasaran-sasaran yang bersifat kuantitatif, tetapi lebih kepada proyek atau perspektif atas keadaan ideal yang diinginkan dan pencapaian keadaan yang bersifat fundamental seperti propenas. Nomor 2, perencanaan jangka menengah. Perencanaan ini meliputi jangka waktu 1 tahun lebih sampai dengan 4 tahun untuk lingkungan Kemendikbud. Di Indonesia umumnya 5 tahun. Perencanaan jangka menengah ini merupakan penjabaran atau uraian perencanaan jangka panjang. Nomor 3, perencanaan jangka pendek. Jangka waktunya minimal 1 tahun untuk Kemendikbud. Perencanaan jangka pendek tahunan disebut juga perencanaan operasional tahunan, seperti proyek-proyek. Di lingkungan sekolah disebut rencana kegiatan dan anggaran sekolah atau disebut RKAS. Yang keempat, perencanaan dari dimensi spasial. Perencanaan dilihat dari dimensi spasial adalah perencanaan yang memiliki karakter yang terkait dengan ruang dan batas wilayah. Dimensi spasial ini dikenal perencanaan nasional, regional, dan tata ruang atau tata tanah. Nomor 5, perencanaan nasional. Perencanaan nasional adalah suatu proses penyusunan perencanaan berskala nasional sebagai konsensus dan komitmen seluruh rakyat Indonesia yang terarah, terpadu, menyeluruh untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Memperhitungkan dan memanfaatkan sumber daya nasional dan memperhatikan perkembangan internasional. Contoh, Propenas dan perencanaan pendidikan di Indonesia. Bagian B, perencanaan dari dimensi tingkatan teknis. 1. Perencanaan makro. Perencanaan makro ialah perencanaan tentang ekonomi dan non-ekonomi secara internal dan eksternal. Perencanaan ekonomi makro meliputi beberapa pendapatan nasional yang akan ditingkatkan, berapa tingkat konsumsi, investasi pemerintah dan swasta, tingkat ekspor, impor, pajak, bunga bank, dan sebagainya. Pada setiap perencanaan pembangunan pendidikan nasional sebelum dirumuskan secara rinci dalam perencanaan sektoral dan regional, maka diperlukan perencanaan makro yang menggambarkan kerangka makro pendidikan yang berinteraksi satu sama lainnya. Gunanya untuk melihat keseimbangan kedua faktor tersebut baik secara internal maupun eksternal seperti perencanaan pendidikan nasional. Yang kedua, perencanaan mikro. Perencanaan mikro ialah perencanaan yang disusun dan disesuaikan dengan kondisi otonomi daerah di bidang pendidikan. Perencanaan mikro disebut juga pemetaan pendidikan. Faktor yang mempengaruhi perencanaan mikro secara teknis antara lain: 1. Kebijakan, ketentuan, standar. 2. Geografis. 3. Demografis. 4. Infrastruktur secara non-teknis.
yang antara lain: 1. Aspirasi masyarakat terhadap pendidikan. 2. Sosial ekonomi dan budaya masyarakat. 3. Politis. 4. Keamanan. C. Perencanaan gabungan atas ke bawah dan bawah ke atas. Perencanaan ini disebut untuk mengakomodasi kepentingan pemerintahan pusat dengan pemerintah provinsi. Oleh sebab itu, pembuatannya melibatkan partisipasi aktif kedua belah pihak. Selanjutnya ditambahkan oleh Engkoswara dan Komarian yang menyatakan lingkup perencanaan terdiri dari perencanaan mikro, meso, dan makro. 1. Perencanaan mikro adalah suatu perencanaan pada level operasional ditunjukkan secara khusus untuk memperbaiki kemampuan dan kinerja individu atau kelompok kecil individu, sehingga lingkup perencanaan relatif dan spesifik. Silabus dan rencana mengerjakan adalah contoh dari perencanaan mikro. Yang kedua, perencanaan meso adalah suatu perencanaan level organisasi, operasional, dan menengah ditunjukkan secara khusus untuk memperbaiki kinerja organisasi atau suatu pendidikan seperti rencana sekolah dan rencana mengembangkan mutu SD, SMP, SMA, atau SMK, Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota. Rencana sekolah seperti rencana kerja tahunan dan RPS. Yang ketiga, perencanaan makro adalah suatu perencanaan pada level top organisasi yang menjadi rujukan perencanaan meso dan mikro. Perencanaan mikro ditujukan secara khusus untuk memperbaiki organisasi secara luas. Contoh perencanaan makro adalah perencanaan strategis Departemen Pendidikan Nasional, Provinsi, dan Kabupaten atau Kota. Perkenalkan, nama saya Anastasia Octavella. Saya dari Fakultas Gabungan dari Ilmu Pendidikan. Saya mengambil program studi Pendidikan Ekonomi dengan NIM 203010205006. Saya akan sedikit mempresentasikan tugas yang sudah diberikan oleh dosen pengampu, yaitu Ibu Winnie Utami Putri MPD, dengan mata kuliah Pengantar Manajemen. Sebelum saya memulai presentasi saya akan memperkenalkan diri saya. Saya dari kelompok 11, yaitu kami mendapatkan materi yaitu konsep dasar perencanaan manajemen. Di sini saya mendapat bagian, saya akan mempresentasikan bab yang terakhir atau bab yang ketiga, yaitu penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Di sini saya akan sedikit mempresentasikan dari konsep dasar perencanaan manajemen ini. Baik, saya akan membacakannya sedikit dari apa yang sudah tertulis dalam makalah kami. Perencanaan adalah tahap paling penting dalam fungsi manajemen. Tanpa adanya perencanaan, maka fungsi manajemen yang lainnya seperti pelaksanaan, pengontrolan, pengawasan yang baik mungkin bisa berjalan dengan baik. Jikalau kita merencanakan sesuatu, pasti kita akan memikirkannya terlebih dahulu. Setelah kita memikirkan dan merencanakannya, barulah kita melaksanakan apa yang sudah kita rencanakan sebelumnya. Dan jikalau itu tidak ada, maka perencanaan dalam sebuah manajemen itu tidak akan berjalan dengan baik. Maka kita dalam segala sesuatu, kita harus merencanakannya terlebih dahulu, menyusun perencanaan terlebih dahulu, maka selanjutnya kita akan melaksanakannya. Yaitu selanjutnya, sehingga
dapat dikatakan perencanaan yang baik akan memungkinkan tercapainya tujuan dan suatu kegiatan atau aktivitas yang ditemukan atau direncanakan. Nah, jikalau kita sudah merencanakannya, pasti itu akan mendapatkan hal yang baik dan mendapatkan hasil yang baik juga jika kita sudah melaksanakannya dengan betul-betul dan dengan sepenuh hati. Maka yakin saja jika kita sudah merencanakan sesuatu itu, pasti kita akan mendapatkan hasil yang baik. Dan dalam perencanaan juga kita pasti akan membutuhkan waktu untuk memikirkan konsep-konsepnya dan agar tersusun dan baik dan bisa terlaksana dengan baik juga. Pasti kita akan membutuhkan waktu yang panjang, bagaimana konsepnya, bagaimana perencanaannya, bagaimana desain-desain yang kita susun, dan juga teknis bagaimana kita merencanakan agar perencanaan itu bisa berjalan lancar dan tidak mengurangi apapun. Bagaimana kita melaksanakannya dengan baik, dengan sepenuh hati, dengan berpikir panjang. Nah, itu pasti akan berjalan dan baik juga. Selanjutnya saya akan membacakan itu saran yang terakhir. Saya akan membacakannya sedikit. Harapannya, setelah mengetahui definisi perencanaan, tujuan dan manfaat perencanaan, ruang lingkup perencanaan, serta bagaimana proses perencanaan itu sendiri, dapat memberikan pemahaman kepada pembaca tentang bagaimana menjadi pemimpin yang tentunya selalu dapat memberikan pemahaman kepada pembaca tentang bagaimana menjadi seorang pemimpin yang tentunya selalu melakukan fungsi perencanaan dalam berbagai aktivitas kegiatan proses kepemimpinan. Nah, dari kesimpulan tersebut, jikalau kita sudah mengonsepkan perencanaan tersebut, maka kita akan membuat susunan-susunan yang baik dan bisa dibaca oleh orang dan bisa orang memahami konsep-konsep perencanaan dalam konsep-konsep perencanaan yang sudah kita susun dan baik dan sudah kita rencanakan dan baik. Dan setelah itu, jikalau orang membacanya, orang bisa memahami dan dengan susunan yang tepat juga. Selanjutnya, untuk mahasiswa yang seperti kita ini, seperti kita pendidikan ekonomi ini, pasti kita akan nantinya merencanakan sesuatu, bagaimana kita misalnya membangun bisnis atau membangun perusahaan. Itu pasti kita akan merencanakan sesuatunya dengan baik, menyusun, memikirkan konsepnya bagaimana jika kita ingin membangun bisnis atau membangun perusahaan. Nah, jikalau kita sudah merencanakan itu tersebut, maka kita akan menjadi lebih mudah untuk melakukan atau melaksanakan apa yang kita inginkan. Seperti halnya kita anak ekonomi, pasti kita ada berpikiran seperti itu, merencanakan, menyusun bagaimana strategi agar tersusun dan baik apa yang sudah kita rencanakan. Dan itu juga yang kita harapkan itu dapat kita menerapkannya dalam dunia kerja kita,
dalam dunia kerja nanti. Jika kita sudah lulus nanti, pasti kita akan merencanakan itu. Apalagi kita anak ekonomi, pasti kita ada berpikiran membangun bisnis atau membangun perusahaan. Itu pasti perencanaan itu paling penting untuk kita melakukan sesuatu seperti halnya bisnis atau perusahaan. Itu paling penting. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan dan saya presentasikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf jikalau kata-kata saya banyak yang kurang jelas atau bagaimana. Saya mohon maaf dan sekian. Terima kasih.